Canvasser adalah salah satu bagian penting dari PT Prima Multi Usaha Indonesia yang merupakan perusahaan distribusi dari provider XL Axiata. Untuk menjadi seorang Canvasser dibutuhkan dedikasi, kejujuran, dan tanggung jawab penuh dalam mengemban tugas. Mari kita simak apa dan bagaimana menjadi seorang Canvasser. Halo, nama saya Iwan Gunawan. Saya tinggal di Tegalwangi, Kecamatan Waru. Saya bekerja di PT Prima Multi Usaha Indonesia ini sebagai Canvasser. Apa saja keuntungan menjadi seorang Canvasser? Waktu fleksibel. Jadi karena waktu yang fleksibel, saya bisa mengatur waktu saya untuk mengejar target saya, istirahat, dan untuk waktu sholat. Terus di sini jenjang karirnya bagus. Jadi dari Canvasser bisa naik ke SPP, terus BM, terus ke GM. Nah, untuk karena saya kerja di luar, jadi kita bisa menambah relasi. Jadi relasi karena sering berhubungan dengan banyak orang di counter, jadi kita bisa menambah kemampuan diri juga gitu. Pencapaian apa saja yang sudah didapat selama bekerja di PT Prima Multi Usaha Indonesia? Selama bekerja di sini, saya mendapatkan salary yang bagus sehingga saya bisa buat tabungan anak, buat menyisihkan buat KPR. Terus di sini juga banyak bonus dari segi dealer sendiri sama dari Excel-nya. Kalau dari dealer ada bonus penjualan, sama bonus program-program lain biasanya selalu ada tiap bulan. Kalau bonus dari Excel ada tiap kuartal, jadi tiap 3 bulan kita dipilih 3 Canvasser yang bagus dan itu diberi hadiah. Jadi yang paling bagus nanti ada trip domestik dan trip luar negeri. Dan alhamdulillah saya selama ini udah dapat 2 kali, ada trip domestik ke Bali sama trip ke luar negeri ke Thailand. Dan selama ini alhamdulillah semua kebutuhan saya tuh terpenuhi. Bagaimana strategi menjadi seorang Canvasser yang sukses? Satu, product knowledge. Jadi kita harus paham dengan product knowledge, paham benar-benar dengan product knowledge. Jadi kalau kita nggak paham dengan product knowledge, gimana kita bisa meyakinkan kalau produk kita itu bagus, dan gimana bisa meyakinkan kalau konsumen itu suruh beli sama kita. Nah, terus komunikasi kita harus jaga benar-benar karena setiap counter itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kita bisa meningkatkan emotional bonding. Kalau kita ada waktu luang, kita main, misalkan malam kita nggak ada acara, kita main ke counter, biar kita hubungan dengan counter itu tidak sebatas dengan penjual dan pembeli, tapi lebih dekat, lebih ke saudara gitu. Jadi kita kalau punya target, kita bisa bantu dan mereka bisa bantu kita. Terus attitude kita seenggaknya kita pakaian yang sopan, rambut nggak gondrong, terus ngomong yang ya bercanda nggak apa-apa, yang penting kita bisa menjaga kesopanan. Terus yang paling penting kita harus memberikan pelayanan yang prima. Jadi kalau misalkan ada counter komplain, kita langsung
kasih jawaban. Kalau kita nggak bisa jawab, kita bisa larikan ke atasan kita. Jadi seenggak-enggaknya kalau ada counter yang nanya, kita jawab gitu. Dan tidak menyerah. Bagaimana mempertahankan penjualan atau prestasi dengan konsisten? Cara mempertahankan performa biar tetap konsisten. Satu, kita harus memberikan pelayanan yang baik terhadap counter. Misal ada counter komplain, kita harus cepat buat menanganinya. Misalkan kita nggak mampu, kita larikan ke atasan kita. Jadi sebisa mungkin komplainan itu kita atasi gitu. Terus yang kedua, kita harus mengetahui pesaing kompetitor yang lain. Jadi mereka lagi ada promo apa, promonya gimana. Jadi kita bisa serang di titik lemahnya. Jadi penjualan kita itu tetap aman gitu. Dan yang paling penting emotional bonding. Selama emotional bonding kita terjaga dengan counter, target segede apapun bakal nyampe karena mereka mau bantuin kita. Itu aja sih. Apa strategi yang digunakan untuk dapat mencapai target? Pertama, yakin mas kalau kita bisa nyampe target. Jadi kalau kita nggak yakin, kita nggak bakal target itu kita capai gitu. Terus bisa ngatur waktu. Maksudnya gini, jadi kita kan biasanya ada kunjungan circle-nya 1 minggu sekali tiap counter. Kalau sekiranya 1 minggu itu kita nggak bisa nyampe target, berarti kita harus kunjungin double. Dalam 1 minggu itu, counter itu kita kunjungin double gitu. Terus yang ketiga, semangat, jangan mudah putus asa. Dan yang keempat, di samping usaha kita tetap harus berdoa. Jadi karena di situ ada campur tangan Tuhan juga. Hal berkesan apa yang didapat selama bekerja di PT Prima Multi Usaha Indonesia? Satu, di sini teamworknya bagus, solidaritasnya tinggi. Jadi kalau misalkan ada kendala, kita langsung ke atasan dan cepat tanggap. Yang kedua, karena saya sebagai sales, saya banyak ketemu orang berbagai macam karakter. Jadi saya banyak belajar, punya banyak pengalaman. Yang saya tadinya nggak tahu jadi tahu, dan itu sangat menyenangkan buat saya. Bagaimana mempertahankan semangat dalam bekerja? Untuk menjaga semangat dalam bekerja, kita harus bekerja dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Dan yang paling penting, kita harus menikmati pekerjaan kita. Jadi kita bekerja itu enjoy, nggak ada beban. Apa yang memotivasi dalam karir saat ini? Saya bisa bertahan di sini karena saya merasa bangga menjadi bagian dari PT Prima Multi Usaha Indonesia. Karena di sini saya dapat banyak manfaat yang belum tentu saya dapatkan dari tempat lain. Ditambah PT Prima Multi Usaha Indonesia ini adalah perusahaan yang besar dan terus berkembang, sehingga saya punya kesempatan untuk tetap berkarir di sini. Apa yang paling mendasar dari semua yang telah dilakukan? Jadi dari semua yang saya lalui selama ini, ada 2 hal yang menjadi landasan saya dalam bekerja. 1, bekerja dengan jujur. Yang kedua, bekerja dengan tanggung jawab.